Kali ini Mpo Alpa lagi ada di lokasi yang dimana ada seorang anak yang sempat viral, sempat mengurus orang tuanya yang ODGJ. Nah, sekarang lagi ada pembersihan nih. Wow, udah nggak serem. Permisi Bapak, boleh saya masuk? Masuknya lewat mana Pak? Lewat sini. Oh, Tiko, apa kabar? Kok ganteng banget baik. kamu? Ini ngomong-ngomong lagi dibersihin dari kapan? Dari udah jalan 4 hari sih. Udah 4 hari. Iya benar. Ya udah sekarang Pak Alpa kan juga pengen tahu juga nih keadaan yang di dalam. Oke. Ya boleh ke dalam? Ayo silakan. Ke dalam ayo. Assalamualaikum. Wow, ternyata rumahnya juga masih kukuh, masih bagus, belum ada rayap-rayap loh. Nah ini ruangan tamu nih. Ini ruangan tamu yang dulu ruangan tamu ya. Cuman saat ini sebenarnya dipakai untuk ruangan tidur mama sama aku gitu. Oh gitu, oke, alright. Terus kita ke dalam yuk. Wow, ini sumpah bagus banget Tiko. Masih ada perawatannya cukup bagus, belum ada yang tepok-tepok. Iya, emang masih bagus kondisinya. Emang nggak ada kebocoran sih, cuman emang ada beberapa yang bocor. Ya itu mah gampang. Kalau rumah gua mah udah gua tambel itu mah. Iya, Nah iya. ini ngomong-ngomong ini ruangan apa nih kalau yang di sini? Ini ruang keluarga, tempat biasa papa, mama, keluarga yang lain kumpul tuh di sini. Kalau kita chat lagi nih, tuh ditaruhin barang-barang mewah, tambah gerucak berino. Pasti. Wah nih bayangin 2 lantai. Terus kayak ada bisa ngelihat kalau ada tamu dari atas bisa kita longok dari bawah. Iya. Nah ini ruangan dapur nih belah sini nih. Ini ya ruang Ini makan, dapur. ruang makan di sini nih. Lihat. Marmer. Buset. Di rumah gua buru-buru ada marmer. Waduh, kitchen set. Kitchen set. Itu kok dicat lagi. Ngasih bagus. Didempul aja lagi. Kita ke atas yuk. Nah kalau di atas ini ada berapa kamar Tiko? Ada 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah ini rencana kamar siapa aja? Kalau dulu sih ini emang kamar, ini ruang kerja papa. Apa? Ini kamar mama. Kamar mama. Sebelum di bawah, ini kamar biasanya kan ada saudara atau segala macam Yang nginep. nginepnya di sini gitu. Kamar mandi. Ini kamar mandi aktif juga. Kamar mandi ini mati, nggak ada yang nempatin, nggak ada yang pakai juga. Nah ini ruangan apa nih kalau di sini? Ini ruangan biasanya di sini nih ada arsip-arsip sih kayak Oh. lemari-lemari besi gitu, Benar, sama komputer waktu itu di sini sama meja dan lain-lain. Iya. Lihat kalau dari bawah dia lihat sini. Sudah rapi tuh. TPSU semua yang ada di sini pada kerja. Semangat ya Pak. Nggak ada yang namanya kita angker lagi di sini. Nggak ada yang namanya serem lagi di mari udah di screen. Nah kita pengen lihat di sini. Silahkan. Nah ini ruangan apa nih? Ini lebih ke ya rooftop lah ya gitu. Ini tempat Rooftop? jemur biasanya sih mama ngejemur di sini. Tiko, lu sebenarnya kaya banget ya. Iya, dulunya. Gua boro-boro, maaf Tiko, rumah gua nggak segini. Rumah gua cuma segini doang nih Tiko nih. Segini doang nih. Ini rumah gua, rumah lu gede banget. Ini sayang banget. Ya peninggalan orang tua sih emang. Iya sih. Nah ini ruangan apa tadi? Ini rooftop, ini biasanya Rooftop. mama ngejemur di sini Buat nih, ngejemur di ngejemur. sini. Di situ gudang. Terus ada tangga ke bawah yang tembusnya ke ruang makan tadi, dapur di bawah. Wow. Wadidaw. Ini keren. Ini kolam ikan apa kolam renang? Kolam renang sebelahnya kolam ikan. Nah yang mandi di sini siapa kecil banget? Aku. Oh, dulu. Iya. Berenangnya cuma kaki doang, unjang-unjang angge, iya kan? Sama Raffi Ahmad ntar lu ngomong aja, minta direnovin begitu ya. Gampang sama dia mah, ya lah baik. Sultan Andarnya udah pasti kasihan Iya, ya. iya. Ya. Nah Tiko, sekarang kan Mpo udah menelusuri rumah Tiko nih. Iya. Ya kan keluarga udah, jalan-jalan keliling-keliling udah. Terus sekarang waktunya saatnya Tiko saya Mpo ajak ke studio enggak? Oke, boleh. Yuk. Oh, ayo. Nah, yaudah sekarang kita ke studio. Jangan kemana-mana, tetap di FYP. Yuk, Corona. Wow, luar biasa loh. Gede loh rumahnya loh, mewah loh sebetulnya loh. Tapi Tiko itu ya luar biasa loh. Nih bayangin ya, di rumahnya itu dari energi listrik dia ganti jadi energi lilin, ya kan? Iya, Terus juga energi kompor api dia ganti sama energi tungku. iya, kayu bakar. Tapi dia memang hebat. Cuma satu energi yang tidak bisa digantikan. Energi apa? Energi kasih sayang ibunya kepada dia yang selalu dia jaga. Luar biasa loh. Itu yang harus kita
hebat. Dari umur 11 Ya kan? tahun menemani ibunya sampai sekarang dewasa ya. Itu, tapi ya mudah-mudahan sekarang Tiko kan rumahnya udah dibersihin. Alhamdulillah. Mungkin hatinya juga udah lebih tenang, lebih bersih. Amin. Apalagi sekarang Simpo Alpa udah masuk ke rumahnya. Jangan-jangan Po Alpa mau ngelamar jadi tukang bersih-bersihnya. Jangan-jangan. Udah mendingan. Iya. Tadi kita udah lihat Po Alpa udah main ke rumahnya. Po Alpa! Katanya mau bawa Tiko ke sini. Ayo, Po Alpa. Po Alpa! Wih, Tiko ketemu lagi. Tiko, apa kabar? Hebat nih. Udah. Tugas Tiko. Udah, ayo Tiko. Tiko duduk. Makasih Tiko ya udah datang. Tega banget. Udah kelar. Tugas lu cuman begitu doang. Seharusnya itu tugasnya Irfan sama Rapi. Gue bela-belain buat demi app-nya. Ya udah kan Iya, udah udah selesai. Makasih ya, Mpo ya. Makasih. Makasih. Udah, Tiko apa kabar? Sehat. Tiko, Udah sehat. aduh. Gua kan datang ke rumah Tiko, ya kan? Itu budgetnya cuma separuh, ya sampai selesai ngapa di sini biar budgetnya juga sampai full. Ya nggak bisa, lihat dong. Kita lihat rumahnya Tiko aja ya, lega. Iya. Rumah lu sempit. Masih gedean rumahnya si Tiko. Ya udah sih. Tapi Po Alpa makasih udah kesana Terima ya. kasih sama-sama loh. Oke, makasih ya Po Alpa. Ya Allah. Makasih ya. Tunggu sampai sini apa ngikut? Enggak, gua rasa lu ngapain sih caper sama si Tiko? Lu pengen jadi istrinya si Tiko apa? Gara-gara rumahnya gede. Enggak. Gua pengen nempel sama Tiko karena tadi gua kalah pamor sama dia, orang-orang pada minta foto sama gua sama dia. Tapi sekarang rumahnya Tiko jadi rame loh. Ih, rame Ya bukan jadi lagi. semua orang ngonten di sana. Kamu risih nggak sih sebetulnya? Ya sebenarnya sampai saat ini kan agak terganggu juga memang. Risih juga. Karena itu sebetulnya area pribadi. Iya, privacy ya. Tapi ya udah itu juga banyak orang yang mensupport ya udahlah ya. Jadi di depan rumahnya aja sekarang aku baru lihat tadi berita di Instagram depan rumahnya kamu tuh banyak orang ya. Iya benar-benar kerumunan tuh. Pada pengen masuk gitu atau gimana sih? Nggak tahu deh tuh. pengen Tapi apa. sampai sekarang kamu masih tinggal di situ. Untuk sementara nggak di rumah dulu gitu memang. Karena udah terlalu rame ya. Iya jadi menghindari itu dulu lah. Tadi saya bilang kamu dari usia 11 tahun betul di situ. Ya merawat mamah dengan kondisi begitu. Dari umur 11 tahun. Iya. Wow, berarti kurang lebih 12 tahun tahun. ada ya. 12 tahunan. Kamu tanpa tungku, tanpa api, tanpa listrik dan tanpa air. Berapa tahun terakhir? Ya itu kurang lebih 11-12 tahunan. Itu gitu. sepanjang itu. Iya karena sejak itu kan emang mama papa pisah. Setelah itu ya udah kondisi rumah dengan tunggakan listrik dan air akhirnya dicabut. Kamu anak satu-satunya ya? Satu-satunya. Satu-satunya. Iya. Terus ibu sekarang di mana tinggalnya? Tiko, Sekarang lagi bentar, di Neng. rumah sakit. Lagi di rumah sakit. Suaranya gedein dikit ya. Oh iya iya. Iya. Volume. Po, emang volume suaranya di Di belakang. belakang. Ya, jadi ibunya kan sudah dipindahkan dulu sama Iya, Tenopi benar. ya. Nah sekarang kamu akhirnya sendiri di sana. Iya sendiri. Mengurus rumah itu. Katanya dulu ibu di dalam perjuangannya tersebut pernah jualan gorengan juga gitu. Iya memang dulu setelah pisah dengan papa memang kan kondisi finansial agak kurang bagus ya. Mama itu masih inisiatif untuk dagang kayak gorengan, kue-kue. Jadi dia yang masak, aku yang keliling komplek buat ngejualin. Oh gitu. Sambil nitip-nitipin ke warung gitu. Tapi kan sebetulnya maintenance rumah besar itu juga besar pasti Avi ya. Nah, nggak kepikiran, maaf sekali saat itu nggak kepikiran buat menjual kemudian pindah ke rumah yang lebih kecil gitu, nggak kepikiran sampai seperti itu. Sampai saat ini juga nggak kepikiran. Kenapa bertahan di rumah itu? Ya itu juga keinginan mama ya. Aku kurang tahu juga karena apa ya. Paling Banyak saat ini, kenangan mungkin Iya ya? bisa jadi. Jadi untuk saat ini paling aku menghargai keputusan mama gitu aja. Oke. Tapi sekarang udah viral rumahnya nih. Iya, maksudnya tapi selama 11 tahun kan berjuang sendiri gitu loh, Vi. Kita kamu jadi satpam komplek Di security di Iya, kompleks itu. jadi setelah aku dagang gorengan dan mamah mungkin nggak tahu kenapa nggak mau melanjutkan usaha dagangannya. Beberapa hari, beberapa bulan tuh emang nganggur kan. Sampai akhirnya jual-jualan perabot, segala macam perabot rumah. Nah perlahan habis ya udah kan aku nganggur lagi. Oh jadi yang dijual-jual itu perabotan rumah justru. Iya. Oke. Jadi pantesan aja aku lihat perabotan rumahnya habis ya. Ya Kosong. habis, Habis kosong makanya. udah. Kan apa yang udah ke rumahnya? Nggak ada apa-apa di rumahnya. Kagak ada dikata ngemplong. Lah tempat tidurnya gimana tempat tidurnya? Ada kalau untuk kasur Oh tempat ada. tidur ada. Ya. Air. Air, nah itu air Nggak ada, paling Pi, nggak ada air. Nggak nggak ada adanya air sekali. hujan di sama sekali. sono. Jadi ngambil dari tetangga itu ada yang lingkungan tuh peduli jadi mereka nge-support untuk air. Ada, jadi tetangganya, gue semain sempet komunikasi juga sama Ya. tetangganya, dia dikasih sama Pak Aji, Pak Aji Punitur namanya. Nah, iya. Nggak bener. Iya di belakang, gue menelusuri ke situ, jadi terus? dikasih air, dia nenteng-nenteng pakai ember Setiap hari. setiap hari. Jadi di situ sebetulnya kan ruangannya banyak. Tidur berdua bareng ibu atau? Tidur berdua bareng ibu satu kamar. Jadi tadinya kan kamar di belakang.
Tapi nggak tahu kenapa mama pindah. Jadi yang tadinya ruang tamu itu dijadiin kamar tidur. Oh jadi ruang di tamu ruang tamu. dijadikan tempat tidur, Jadi ada TV kasur. nggak ada, nggak sama sekali. Boro-boro kan nggak ada TV. listrik. Iya bener-bener loh ini hidupnya. Sampai katanya sempat disangka itu maaf ya rumah hantu katanya. Ya justru memang awal viralnya karena disangka kalau itu rumah tak berpenghuni gitu. Siapa yang Perkara. liputan awal tuh? Ada salah satu konten kreator YouTuber itu dia memviralkan awalnya di IG sampai akhirnya meledak gitu kan. Ya Terus? jadi nggak nyangka sampai sekarang viral gitu. Ternyata memang berpenghuni gitu. Akhirnya banyak cerita sosial di dalamnya juga. Ini kita lihat nih before dan afternya ruang tamunya rumah Tiko ada. Jadi tempat tidurnya juga berarti ya. Yuk ada kita nih, lihat yuk. nih. Gedung-gedung tua liputannya. Fokus Maka rumah-rumah terbengkalai gitu. rumah tua dan terbengkalai, maka pas lihat ada rumah terbengkalai disangkanya tidak ada penghuni, maka Iya. ketemu Tiko. Dari situ viral. Langsung akhirnya berbondong-bondong orang menolong dan juga membersihkannya. Bener. Oke. Tapi sekarang rumah jadi bersih ya, dibersihin Bukan sama bersih warga lagi. sekitar itu. Banyak yang Bersihnya pakai belangwir, Iya. Iya di support memang. begitu. Pakai belangwir. Pakai belangwir. Dari damkar. Oh jadi damkar datang. Damkar, kemudian banyak sekali ya. Banyak lah bantuan-bantuan dari lingkungan, aparat, segala macam tuh. Ya, itu kekuatan sosial media, kadang-kadang sesuatu itu jadi lebih tersiar kabarnya ketika sudah masuk Benar. ke sosmed itu Benar, sendiri ya. Tapi katanya kemarin-kemarin tuh walaupun di kondisi seperti itu, kebutuhan pokok masih ada aja. Masih. Ada yang memberi atau membeli. Iya, memang ada yang memberi, kayak Pak RT dan lingkungan pun mengupayakan untuk bantuan dari pemerintah segala macam tersampaikan ke aku. Ya, akunya juga kan sambil kerja jadi security kan yang ditawarkan oleh Pak RT itu. Jadi ya aku masih bisa untuk ya beli makan Iya. segala macam gitu. Berarti kan ada yang ngomong kok lingkungannya nggak peduli, justru lingkungan Justru peduli, lingkungan peduli. dengan caranya masing-masing Iya, ya. benar. Tapi ya mungkin tidak bisa lebih dari Lebih itu dari ya. itu kan emang pada kapasitasnya gitu. Tapi yang masak sehari-hari ibu. Ibu masak juga tiap, bisa ya? tiap hari masak. Itu masaknya juga pakai tungku kan Iya, ya? tungku. Itu nyari kayunya di mana? Kan dekat Lender itu kan terkenal bengkel-bengkel furnitur. Banyak di dekat-dekat rumah itu bengkel-bengkel. Jadi limbah-limbah kayu Iya, buat iya. Oke. jadi Kemudian kalau tidak salah ada Novi datang Iya. untuk mengevakuasi ibu Benar. karena diperlukan penanganan khusus, betul ya? betul-betul. Oh, sampai sedih banget ya tapi sama ibu. Iya, makanya kan awal-awal Teh Novi datang untuk mengevakuasi itu aku agak berat banget kan ya buat ngelepas karena memang biasanya kan ngerawat mama berdua di rumah. Kalau tiba-tiba tahu-tahu diajak ke rumah sakit gitu kan yang biasanya di rumah ada mama gitu kan. Kayak- Jadi berat gitu, tapi ya setelah ya mungkin Yang Teh terbaik Novi ya. juga peduli ini juga yang terbaik. Jadi ya udah Oke. gitu. Jadi sama Novi itu gue juga sering berkolaborasi dari dulu untuk menangani teman-teman yang perlu bantuan. Nah, ini ada sebuah tayangan ketika Bu Eni dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Yuk, ini dia. Oke, jadi setelah Om Rew tadi membahas tentang rumahnya, kemudian juga Pratiwi Novianti itu salah satu teman saya juga, konten kreator yang menangani teman-teman biasanya ODGJ. Makanya saya nanya, maaf, Bu Eni itu dinyatakan orang dengan gangguan jiwa. Ya setelah didiagnosa memang perlu penanganan ya, tapi untuk kesehariannya interaksi itu sebenarnya masih normal dengan lingkungan. Jadi Oke. masih bisa ngobrol, diajak ngobrol pun masih masuk gitu, masih dapet, masih Oke. nyambung. Dan memang kan keseharian masih bisa masak, beli makan keluar. Ya. Itu lebih ke depresi gitu. Iya, bisa Ya. jadi seperti itu. Iya, iya, makanya gangguan jiwa, terganggu Iya. secara Iya, kejiwaan kejiwaan. seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita panggilkan yuk. Ini dia teman saya ini Pratiwi Novianti. Novi. Novi! Aduh, udah lama gak ketemu. Apa kabar? Ini Kak Novi, aku pebangling loh. Pulang. Kenapa sih, A? Udah ada Novi, pulang. Ayo Novi. Nah, kan gue juga penting juga di mari. Apalagi ada Novi. Ini ada Novi udah. Iya. Hei, apa kabar sih? Ih, Aslinya cantik ya. Ya, oh berarti di TV nggak cantik oh. Tadi ngomong aslinya cantik. Agak maksudnya kalau lagi di kreatornya dia, alis nggak dilempeng-lempeng. cantik, soalnya. emang selalu gini. Emang selalu gini. Ih, jangan so tau apa ih. Tapi emang aslinya cantik karena dia tuh dulunya juga pramugari. Wow. Kemudian sekarang aktif di kegiatan sosial ya Via. Apa kabar sih? Baik, alhamdulillah. Jadi ketemu Tiko tuh kapan? Bulan apa? Desember, sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru, baru-baru ini banget Baru, ya. ya. Ya, ya. Dan
Pi, tadi ibunya akhirnya terpaksa harus dibawa ke lewat dinas sosial juga. Betul, karena kita dapat informasi dari followers, terus ada salah satu konten kreator juga yang meminta tolong sama kita, Bang Irfan, untuk membantu ini gimana kondisi Bu Eni. Pas saya lihat juga kan udah ada kisi-kisinya nih, dia udah halusinasi, ngomong sendiri, seperti itu. Ya. Salah satu ciri-ciri orang dalam kondisi perlu bantuan karena gangguan kejiwaan. Betul. Seperti itu ya. Oke, nah di bawah ini ada Novi di sini dan kita akan mengetahui sosok Novi ini siapa. Iya, aku pengen ngobrol banyak sama Novi deh. Alemong. Ya, Alemong. Jangan kemana-mana, tetap di FBP Warrior Pagi. Nah, sekarang kita mau nanya warga di sini gimana keadaan Tiko dulu dan orangnya seperti apa. Mak, sini Mak. Nah, Mak mau kenal namanya siapa? Ibu Eri. Bu Eri, Susan. Eri Susan, enggak, Eri biasa. Hari biasa. Itu mah hari biasa kali. Mak, kita mau nanya. Gimana sih keadaan Tiko dulunya seperti apa sebelum seperti ini? Oh, Tiko dulunya dia pernah pertama dia jual-jual barang ibu-ibunya ke tetangga-tetangga. Awalnya dulu. Terus jual makanan, ibunya bikin sendiri, jual ke tetangga-tetangga. Ada cerita nggak tentang keluarganya? Ada. Apa? Banyak kok kenapa. Ya kenapa? Salah satunya cerita-cerita. Ya orangnya tadinya dia baik terus. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadinya emang baik keluarganya, terus. Ya namanya kadang ada orang di bawah di atas ya. Bener. Jadi dulunya emang keluarganya baik banget. Baik orangnya. Termasuk sama ibu baiknya. Terus? Dia, kadang ibu suka ke rumahnya nanya-nanya, ibu udah nggak apa-apa kata dia. Bagian udah begini kata dia gitu. Berarti sering komunikasi sama ibunya juga dong? Masih suka beli nasi kan saya dagang nasi uduk. Udah yang penting kan sekarang kan mamanya Tiko juga udah layak, udah diurus sama yang apa sih dari pihak rumah sakit gitu loh. Kok juga dengernya ya katanya udah mendingan. Udah mendingan ya? Maksudnya udah mau makan, udah mau dandan. Oh ya Allah dandan, harus dilempeng-lempengin. Iya, nggak apa-apa po. Namanya di sana udah ada temennya. Sama pacara Tiko tuh dijagain. Oh, ada pacar Tiko. Oh iya. Dijagain dia katanya. Makasih ya po. Nah jadi itu cerita dari warga. Sebenarnya keluarganya Tiko ini emang dikenal baik banget. Katanya kan dia kagak punya air di rumahnya nih. Ngambil airnya di mana? Kita mau nanya itu. Nah di mana? Assalamualaikum Bapak Jeman, mohon maaf pengganggu, perkenalkan saya Empo Alpa. Saya mau nanya ini, emang selama ini Tiko minta air di sini Pak? Iya. Udah berapa tahun Pak? Lama kira-kira udah 2 tahun kayaknya. 2 tahun. Lebih. Kok Bapak sebaik itu kenapa Pak? Karena Alasannya? dia nggak ada itu sumur. Nggak ada sumur. Kenapa Bapak kasih? Ya kasih dong namanya kita orang tetangga. Alhamdulillah ya Pak, berkah Iya. ya Pak ya udah Amin, nolongin amin, ya ya. Pak. Itu hanya air aja atau ada yang lain Pak? Ya kadang-kadang ya ibunya suka minta buat jajan gitu. Tapi Bapak kasih? Dikasih. Dalam berapa kali Pak dalam seminggu minta duit Ya jajan? nggak tentu. Nggak tentu? Nggak tentu. Kadang seminggu berapa kali Kadang gitu bisa ya? 2 kali bisa sekali gitu. Oh, Kalau saya- gue lagi mau aja. Oh ngambilnya dari sini digontong pakai ember diangkut lah ke sana. Nah kalau dia buang air mandi di sini juga nggak Pak? Enggak. Di rumahnya? Semuanya. Oh. Kadang dia mau minta listrik, saya kabelnya nggak punya sampai. Oh jadi dia pengen berusaha untuk pengen masang listrik di sini, cuman nggak sampai. Tapi Bapak Haji izinin. Izinin, kasih. Alhamdulillah berkah banget ya Pak. Kenapa Bapak baik banget sih Pak? Namanya tetangga pengen mandi, pengen minum apa? Iya, pengen masak kali ya, pengen pakai listrik juga gitu. Alhamdulillah ya Pak, Bapak sehat selalu, panjang umur ya Pak. Kita mau nanya. Nanya gimana nih? Nah si Tiko ini sebenarnya sosoknya seperti apa sih Pak? Di mata Bapak. Tiko juga anak sopan. Anaknya gitu sopan, Ketika baik. juga beliau minta bantuan ketika sudah kejadian ya. Ke rumah saya itu ya sopan gitu. Pasti dia bawa not atau tulisan mamahnya, minta tolong segala macem. Kata-katanya juga baik. Sampai hari ini juga ya dia anak baik Pak. Gimana Pak perasaan Bapak pas kejadian ini? Kalau saya sih melihatnya memang senang ya, ada yang bantu gitu kan. Walaupun kami semenjak bapaknya Tiko dan Tiko keadaannya seperti itu, warga ini nggak akan ada yang tidak peduli, maksudnya Benar. peduli semua, Peduli gitu semua, kan. benar. Cuma memang kondisinya ibunya yang ketika kita datangin gitu kan. Nah itu menerimanya bahkan tetangga yang dekat saja. Ini ibu saya aja
ketika berkunjung ke rumahnya itu udah dibilangnya maling lah. Oh iya, gitu benar. Saya juga pernah ditimpuk ketika masuk ke rumahnya. Jadi gitu. sensitif ya Pak ya. Agak sensitif. Agak Tapi intinya sih baiklah, tidak ada masalah. Walaupun dia seperti itu ya, tidak mengganggu lingkungan. Benar-benar. Keluar juga dia nggak ada yang menampakkan dia itu memang seperti orang ODGJ ya, gitu kan. Ya intinya dia hanya depresi aja sih. Depresi aja sebenarnya ya. Butuh perhatian sebenarnya ya. Betul, Iya. betul. Yaudah, Bapak makasih ya Pak. Terima kasih sama-sama. Oh, apa itu yang sebut tadi Pak Haji Purnitur? Maksudnya itu Oh tadi. itu, Iya. itu yang kenalan sama lu. Iya. Tapi ternyata memang tetangga-tetangga pada peduli juga ya Tiko ya? Pada welcome. Masih pada Sampai saat ini pun. Nah sekarang kan jadi ramai itu daerahnya. Gimana mereka pada risih nggak? Ya kalau aku pribadi sebenarnya capek juga sih, risih karena udah sumpah kan nggak bisa pulang jadinya. Selain ya lingkungan juga banyak banget kan bocah-bocah pada. Tapi kan sekarang beda nih, mama kan yang tiap hari kamu sama mama, sekarang kan mama lagi dirawat, kamu nggak ketemu sama mama, gimana perasaan hati kamu? Apa yang terasa beda kan pasti kan? Pasti terasa beda ya, sedih sebenarnya kan emang biasanya pulang tuh ada mama gitu kan. Ya. Ya walaupun marah-marah juga kan tetap ada orang di rumah ibaratnya gitu, ada mama. Cuman sekarang juga Nggak bisa dijenguk lagi mama iya, nggak awal-awal bisa ya? dijenguk karena awal-awal sih bisa, tapi setelah dipindah ruangkan untuk terapi sterilisasi ya akhirnya Ya, karena itu prosesnya seperti itu, Vi, ketika di evakuasi kita sebutnya ya, kemudian diamankan dulu, kemudian Ya dicek, terus emang kalau dinyatakan ODGJ ada perawatan khusus, terus emang ada waktu di mana emang tidak bisa diganggu oleh siapapun. kalau tadi katanya kata tetangga kalau ada orang masuk disangka maling ditimpuk gitu, betul. emang itu halusinasi ya jadinya, maksudnya apa? Skizofrenia, yaitu dia mempunyai halusinasi yang mungkin merasa itu dia adalah ancaman atau dia merasa adalah bahaya atau seperti apa. Dan sesuai pengalaman biasanya kalau perempuan itu lebih galak daripada laki-laki ya. Betul. Jadi orang yang terganggu kejiwaan, Vi, perempuan itu lebih agresif. Betul gak Tiko ya? Betul. Mama suka gitu Iya. juga, marah-marah. Iya marah-marah, di rumah tuh sering kalau bicara itu selalu teriak, suka marah-marah sendiri, lebih sering berbicara sendiri sih, tapi berbicara sendiri tanpa pemicu tahu-tahu marah gitu. Iya, iya. Ya itu karena mungkin salah satunya, Halusinasi. ya Halusinasi. untung, tapi kalau ngobrol sama Tiko bisa, ketika ngobrol bisa Kalau santai. lagi adem, emosinya lagi terkontrol ya adem ngobrol, tapi tanpa pemicu nanti lama-lama entah kenapa marah. Jadi emang emosional naik turun. Iya. Untung Novi dapat informasi, akhirnya bisa menangani dengan tepatnya ya. Betul. Jadi Novi itu tadi saya cerita, dia itu dulunya pramugari. Kemudian pertama-pertama ngonten bareng saya juga ya, ketemu dengan ODGJ. Dulu nggak punya YouTube tadinya. Nggak punya YouTube, jadi dia tuh gini, ngikut aja bersama dengan saya, dengan Rian juga saat itu. Menangani ODGJ, sampai gue ngomong ke Novi juga, ini apaan sih gitu. Oh emang dandanan pramugari kayak mau banget. kerja gitu, tapi dia nggak jijian sama sekali, ngemandiin ODGJ, terus udah gitu sampai kupingnya dikorekin, giginya kita bareng-bareng sampai kita kadang-kadang beberapa berbau khas juga ya. Nah akhirnya sudah berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Jadi kamu bener-bener pramugarinya ditinggalkan saja, Ditinggalkan. walaupun rindu kan? Sometimes ya. Iya. Akhirnya sekarang bergerak di bidang sosial, di Sosial. sosial media juga. Betul. Salah satunya dengan ODGJ. Iya, nggak cuma ODGJ, ada lansia sebatang Iya, kara, makanya ada sosial, yatim ya. piatu, ya semuanya menyeluruh. Tapi Nov, keadaannya ibunya Tiko, Ibu Eni ini bagaimana perkembangannya? Nah, sekarang gimana? Berangsur bisa membaik, butuh berapa lama penanganannya supaya nanti bisa kembali pulang lagi? Oke, kalau untuk diagnosa dokter katanya skizofrenia ya harus butuh obat selamanya, karena kalau udah indikasinya ODGJ tidak bisa putus obat. Kalau putus obat ya nanti akan bahaya ke depannya, harus dari nol lagi gitu. Yang jelas diusahakan bisa stabil Iya. secara emosionalnya ya. Kalau sembuh pulih Agak susah mungkin agak ya, sulit karena memang gitu. penanganannya telat kan udah 12 tahun 12 berjalan. tahun, betul. Tapi bentar Tiko, kan kamu 12 tahun bersama dengan Ibu Eni. Itu kan pasti mengalami proses yang cukup panjang tuh. iya. Gak mungkin tiba-tiba menjadi halusinasi, marah dan lain-lain. Awal biasa aja. Awal biasa, cuman makin kesini itu lebih intensitas untuk ngomong sendirinya itu makin sering. Awal nggak emosional, tapi semakin kesini semakin suka marah, semakin gampang tersinggung, semakin yang tadinya awalnya itu masih bersosialisasi, atau menutup diri, mengurung diri, sampai akhirnya siapapun yang berkunjung ke rumah dia merasa seperti ancaman. Itu pemicunya apa biasa? Biasa kan suka ada pemicunya ya,
Ya mungkin masa lalu nggak tahu atau bagaimana aku nggak tahu kalau itu. Oke. Tapi kalau Tiko kangen sama mama gimana ngubunginnya? Sekarang? Sampai sekarang Nggak bisa. nggak bisa. Tapi emang waktu itu pada saat memang masih bisa dijenguk, masih bisa ditemenin. Kan emang aku waktu itu awal-awal harus beberes rumah kan, ditemenin sama teman-teman konten kreator. Mau nggak mau kan aku harus meninggalkan rumah sakit. Nah, emang di sana itu posisinya ada yang mendampingi. Oh, iya. Full time mendampingi. Tiko kan biasa sehari-hari terus bersama mama setiap saat. Kamu mau nyampein apa ke mama? Ke Mbak ini? Paling aku cuma pengen nyampein ya, paling cuman semoga cepat sembuh, bisa kembali berkumpul di rumah walaupun cuma ada Tiko di rumah, paling itu aja. Doa yang terbaik semuanya untuk ibu gitu. Bisa kumpul bareng-bareng lagi. Iya. Ketika Bu Eni diangkut, dievakuasi oleh tim Novi dan juga dinas sosial, saat itu kan kamu terlihat menangis. Karena apa? Karena sebuah perpisahan atau terharu atau Sebenarnya bahagia? Selain terharu, bahagia, ya sedih juga, nggak tega juga karena memang kan pada saat proses pembawaan mama berontak. Campur Memang- aduk ya? Iya, jadi memang harus difiksasi kan, diikat, dibawa jadi agak nggak tega, apalagi mama juga kan teriak-teriak manggil nama aku gitu kan. Jadi kayak tapi ini yang terbaik gitu, jadi ya udah gitu. Udah Campur aduk perasaan Iya, Tiko gitu. waktu itu. Mau ngomong apa ke Novi? Ya untuk aku sampaikan saat ini, kalau nggak ada Mbak Novi mungkin ibu masih tetap dengan kondisinya seperti itu di rumah ya. Tentunya aku ucapkan terima kasih banyak telah membantu segala proses sampai mamah bisa di rumah sakit saat ini. Amin. Ya paling kedepannya terus menjadi orang baik kepada siapapun. Senang ya Vi, ketika kita bisa berbuat seperti itu ya. Kita tidak pernah tahu betapa berarti apa yang Bermanfaat kita sekali. lakukan ya. Tapi nih berarti Tiko juga harus berbesar hati, tidak bertemu dulu dengan ibu. Mudah-mudahan nanti ketika pertemuan itu terjadi sudah menjadi sosok ibu yang kamu rindukan selama ini ya. Nah, sekarang kita akan langsung menelpon. Ini ada salah satu yang tahu persis bagaimana kondisi terkini tentang ibunya. Nah, kita akan telepon langsung. Halo, Ibu. Halo. Ya. Itu mah mama. Bu Haji. Mama, Ya. assalamualaikum. Mama, lah kok mama? Iya, ini juga kan tadi udah kita ngobrol sama Tiko tentang ibunya. Sekarang kita mau ngobrol Irfan Hakim dengan ibunya. Bagaimana Irfan Hakim bersama ibunya. Makanya gue tadi bilang kita akan menelpon dengan seseorang yang tahu kondisi ibunya. Ibunya Irfan Hakim. Itu. Kenapa A? Tegang A? Emang mama tahu perkembangan ibu Eni? Bukan, kan gue bilang ibunya. Ibunya Irfan Hakim. Saya. Iya. Mama, Irfan rambutnya keriting, ganteng nggak? Oke, keriting, ganteng nggak? Ma, aku manggilnya Mama ya? Udah lama aku nggak ketemu mama. Ya Allah, udah berapa lama? Jadi kemarin tuh mama datang ke Jakarta ke rumah karena ketika si kembar lagi liburan pondoknya kan. Ketemu, terus jengukin Aisyah juga yang baru jatuh dari kuda. Nggak ketemu, mama ke Jakarta nggak ketemu. Terus udah lama juga nggak ke Bandung. Mama sehat mama? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Irfan gimana rambut keriting? Jangan Bagus nanyain nggak? rambut, yang lain dong. Masalah rambut mah gimana? Ma, kalau Irfan di mata Mama, anak seperti apa sih, Ma? Kan pasti anak laki-laki mah buat ibunya kayak anak-anak terus. Gimana, Ma? Ya, itu Pak. Suka manja, meskipun sudah anak 5, tapi manjanya masih ada. Manja ya? Oh, Mandi jarang. Manjalita. Mama, Irfan waktu masih kecil kayak gimana sih, Ma? Nakal nggak, Ma? Penakut waktu kecilnya itu. Bahkan juga penakut. Oh, penakut Iya. ya. Jadi kok mau mandi minta ditungguin di depan itu harus ngomong terus. Halo, ayo gitu. Ada orang nggak? Iya gitu. Ya penakut gitu kemana-mana gak berani sendiri. Iya. Sekarang Oke sekarang maco kan akhirnya jadinya. Tapi mah biasanya Udah manja penakut. Ya gini hasilnya. apa mah yang mama banggakan dari Irfan Hakim apa mah? Ya, itu selalu ramah kepada setiap orang. Meskipun ya sekarang ya kata orang itu sudah terkenal, tapi tetap saja kalau misalnya kalau ada yang mau foto sambil senyum nggak pernah bermuka masam.
Selalu senyum. Iya. Dan mama tuh suka gitu. Walaupun kan aku kangen banget sama mama gitu pas di Bandung. Misal makan kemana lagi ngobrol sama mama. Ada minta foto. Van foto dulu. Dulu Ivan mau mama foto cepet. Senyum. Mama juga ngajarin. Ya mah gitu. Jadi rela berbagi dengan orang lain juga. Ih mama kangen. Ivan udah lama gak ketemu. Ungkapin aja kalau kangen. Iya udah. Emang biasa ketemu setahun sekali? Enggak setahun sekali. Biasanya kalau nyempetin ke Bandung atau pas lagi ada kerjaan ke Bandung mampir ke rumah. Tapi kadang-kadang juga sengaja ke Bandung bolak-balik Pepe balik lagi. Tapi ini udah lama gak ketemu karena lagi penuh banget. Mama doain Ivan sehat ya Mah ya. Ini Mama punya. Mama juga harus sehat karena mamaku tuh kan udah 80 tahunan. 80 tahun? Ya terus udah gitu kan udah ditinggal apa tuh kurang lebih 5 tahun. Mama tuh selalu tiap saat tuh ngomong, Mama kapan ya nyusul apa, Mama kapan ya. Terus sama dia dihitung, umur apa meninggal tuh 81 tahun lebih 7 bulan. Terus dihitung sama Mama, Mama Desember 81 tahun 7 bulan nih, kata dia. Mama Desember mau pulang ya. Jangan Mama, Jangan. Tuh kan manjanya keluar. Mama jangan ngomong gitu lagi ya. Mama baik yang sayang sama Mama. Mama Anda aja. Jangan gitu. Ya. Doain Mama panjang umur Ya, terus. Mama pokoknya harus sehat terus. Mama ada pesan nggak buat Irfan? Ya Ma. Ya Ipan, ya itu harus istiqomah. Jangan lupa sholat meskipun sedang di mana-mana. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ya. Dan harus tawadu. Ya. Terus seimbang antara dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal. Ya Mama nggak pernah putus Ma buat sholat Ma, saya perhatiin. Ya sama saya sholat terus mah. Iya. Insya Allah. Pas gue bilang sholat lo pada ketawa, ini serius. Ma sehat-sehat ya Ma. Nanti insya Allah lah kalau ada waktu saya juga ketemu kalau ke Bandung ya. Bener ya, bener ya. Ma sehat-sehat ya Ma. Ma sehat-sehat ya Ma. Ini siapa ini? Oh iya tuh. Dadah Mama, Assalamualaikum. Tapi Mama. Aduh. Gimana A? Gimana kangennya? Jadi apa ya kalau ngelihat Tiko bisa bareng-bareng dengan ibunya setiap saat di kondisinya. Kadang-kadang gue juga suka ngiri dengan orang-orang yang bisa bersama dengan ibunya, orang tuanya setiap saat. Karena kan gue ada jarak. Kakak-kakak gue tuh setiap saat bareng Mama. Jadi kalau tadi dengar cerita Tiko, ya gimana pun kondisinya bersyukur lah masih bisa deket gitu. Ya tapi masih bersyukur kalau Irfan kan masih ada orang tua. Kalau saya mah kan udah Papa udah nggak ada. Dia udah nggak. Ya habis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Tiko. Ya. Nanti kita bahas yang lain. Katanya Tiko udah ada orang tersayang juga loh. Udah punya pacar kata tetangganya ya. pacar dong A. Makanya jangan kemana-mana, tetap di FYP For Your Pagi. Ibuku sayang. Masih di FYP For Your Pagi dengan Pratiwi Novianti dan juga Tiko, anaknya Bu Eni. Emang bener Vi? Bener. Tiko udah punya pacar? Tuh tadi katanya udah ada. Aku kan tadi ngintip-ngintip. Tapi Iya ini udah. Namanya Chania 2. Aku Chania 2 sih. Ada 2 nomornya. Oh kirain ada yang kedua, ada yang Oh, enggak. pertama. Oh maaf. Udah ditelepon belum? Udah kirain saya, itu kan nggak tahu namanya Chania 2. Dan saya ada Chania 1. ya semua orang kayak kita. Oh iya. Kita nggak ngomong lu sih. Coba kita. Oke. Halo. Coba. Siapa namanya Chania? Puri. 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 Puri, digedein dikit kok. Udah. Iya, halo. Selamat pagi. Pagi Puri gimana? Tambah sayang sama Tiko? Iya, sayang banget. Udah berapa lama sih pacarannya? Kurang lebih 4 bulan. Udah 4 bulan. Baru. Berarti waktu pacaran sama Tiko Iya, sebelum viral atau sesudah viral? Sebelum ya? Sebelum. Terus Sebelum viral. Puri nama panjangnya Puri Kembangan ya? Bukan. Lu nyebelin ya. Sekali ngomong gak bermanfaat. Puri, sekarang gimana bedanya? Kan Tiko udah terkenal, udah viral gini, takut nggak Tiko nanti malah ada yang naksir cewek-cewek yang lain? Iya, sekarang sih kalau untuk sikapnya Tiko tuh masih yang sederhana. Cuman kayak ngerasa masih minder gitu, tahu nggak? Oh kamu Kayak minder? takut sendiri.
Oh dia minder. Ya bagus lah, bagus lah. Jangan gitu, Puri. Karena banyak juga katanya ibu-ibu yang lain tuh pengen ngejadiin Tiko tuh jadi mantunya. Iya, karena terbukti sayang sama ibunya. Betul ya? Iya bener banget, bener. Pas lagi nelfon aja ada mama tuh nyamperin dia bilang Tiko mau ya sama anak ibu katanya gitu. Bener Tiko. Padahal lagi sama Puri. Terus Iya, padahal itu lagi nelfon sama aku. Terus aku denger kan. Terus kata ibu-ibunya gini, Tiko mau ya sama anak ibu punya anak perempuan katanya gitu. Oh gitu. Tapi kan katanya waktu Puri pas lagi dekat sama Tiko, waktu itu sempat pernah juga jengukin ibu ya? Iya, sempat jagain mama waktu itu. Sempat jagain mama? Iya. Bu Eni Iya. Aku setuju yang nggak? jagain mama di rumah sakit. Bu Eni tampaknya setuju nggak sama kamu, Puri? Setuju nggak mamanya Tiko sama kamu? Mama itu sama aku sama Tiko tuh beda, Kak. Jadi kalau sama aku tuh alhamdulillahnya nurut. Walaupun mungkin ada beberapa saat mama tuh kayak marah, terus ngomong sendiri, melotot gitu. Tapi aku tuh ngadepin mamanya tuh diikutin gitu. Dia pengennya apa, terus apa pelan-pelan sampai mama nurut. Kalau misalnya ayo ma bobo lagi, ayo ma sini ke kasur gitu. Nurut lagi, bawa lagi. Oh, lebih nurut sama si Puri ya daripada sama kamu ya? Iya, nggak tahu kenapa. Tapi kamu nurut nggak sama Puri? Ya enggak sih kadang. Puri, kan kamu kenal Tiko dan juga dekatnya tuh sebelum Tiko viral. Mau tau dong, kamu suka sama Tiko tuh karena apa? Kalau sekarang kan orang, karena viralnya. Oh ini kan dari sebelum viral. Karena apa kamu suka? Dia itu satu sabar banget. Dia tuh sabar dan sederhana, Kak. Dia tuh nggak pernah, jarang sih marah-marah kalau ada apa-apa tuh. Tiko tipe orang yang suka mendem kadang, dia pendem gitu ada apa-apa tuh. Makanya untuk sekarang kayak gini tuh jadi viral tuh ya enaknya kan jadi dapat bantuan juga ya dari semua. Iya. Cie. Kamu ngomong apa sama Puri? Kamu serius gak mau nikahin dia? Atau baru juga 4 bulan. Ya siapa tahu kan, aku juga sama Nagita gak ada pacar-pacar langsung nikah. Oh iya. Iya. Kamu ngomong apa sama Puri? Kamu serius gak? Ya kalau aku sih udah pasti serius sama dia, yakin lah ya dengan dia ya. Paling sampai saat ini aku cuma pengen ucapin terima kasih juga udah ngedampingin mama. Karena emang mama dengan kondisinya seperti itu welcome dengan Puri gitu. Jadi bagaimanapun juga ya, walaupun kadang dia kayak kekanak-kanakan sifatnya, tapi dia udah ngedampingin aku dari sebelum seperti saat ini gitu. Kalau memang kalau Tiko kan udah punya pacar Puri, maaf nih, kalau Novi bagaimana? Novi udah ada. Kan saya harus sebagai host kan nanya kalau Tiko. Tapi gaya lu gini. Kalau Tiko kan udah punya kekasih. Maaf, saya mau bertanya sebagai. Kalau Novi udah ada. Tapi gayanya biasa aja. Udah ada di situ. Ngeliat no. Udah ada, Vi. Udah. Yang mana, Vi? Gue baru belum dikenalin itu. Oh sih, kok lu yang liatin sih? Ya, karena Yang megang kemana beberapa cowok yang mencoba mendekati Novi gue kenal. Oh. Ya, Vi ya. Ya, Vi. Jangan bikin berantem dong, orang jadi berantem. Ya udah, makasih. Puri makasih ya. Iya, sama-sama. Makasih Puri. Oh, ini wajahnya aku lihat. Iya. Mana sih? Ih, Puri lihat deh, lucu diedit-edit. Ih cantik ya. Kelihatan Enggak. Ya udah lewat. Ya. Ya udah kok gitu. Mudah-mudahan bisa saling melengkapi ya Tiko sama Puri ya. Dan juga ini berita di mana tadi aja aku ngeliat FYP di Instagram beritanya Tiko. Kita lihat ini ada update lagi keluarganya Tiko tentang berita-berita terbaru. Perlu klarifikasi nih, Iya. kita lihat dulu ini dia. Tapi bagus Tiko langsung mau telepon, langsung menjelaskan. Ini kan juga bukan, ya udahlah Tiko juga tahu nih pasti dia udah gua nggak mau ribet-ribet, ya udah gua minta maaf. Jadi asal muasalnya itu gimana? Kenapa bisa simpang siur seperti ini? Ya sebelumnya memang dari pihak almarhum itu menghubungi almarhum papa, menghubungi Mbak Novi untuk keluarganya kan? Iya, untuk membuat klarifikasi. Iya, minta klarifikasi. Dan memang dari permintaan keluarga almarhum hanya satu pintu, hanya melalui perantara Teh Novi. Di antara begitu banyak konten kreator yang ingin meliput dan juga up. Kalau dari alasan keluarga almarhum memang karena kan dari track record Teh Novi yang pemerhati ODGJ kontennya konten sosial. Jadi mungkin keinginannya begitu. Akhirnya banyak suara, banyak yang ikut
dalam cerita. Banyak yang ngegiring lah, intinya satu pintu. Kenapa? Karena supaya nggak banyak giringan-giringan orang lain yang nanti memperkeruh keadaan, itu aja. Gitu. Nah sekarang itu katanya sampai IG-nya Novi itu hilang karena banyak yang Report massal. Hah? IG kamu hilang? Yes. Baru 2 hari. Ya. 2 harian ya? Ya gitu. Jadi banyak efek dari inilah. Tapi yang jelas Tiko sama keluarga sudah baik-baik saja. Sudah baik-baik saja. Bang Syur itu karena banyak pemberitaan dan lain-lain. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Bagus, Tiko juga orang yang berjiwa besar. Dia langsung nelpon, ya udah diminta maaf. Bagus. Oke. Nanti kita akan kembali update lagi nih bagaimana Tiko dan keluarga papanya setelah yang satu ini ya. Tetap di FVP. For your Mari pagi. pagi. Maafkan. Oke. Sebelum pisah nih, Tiko ada yang mau disampaikan nggak ke keluarga almarhum papa lagi? Ya paling sampai saat ini kan karena video klarifikasi yang di-up oleh Teh Novi, memang itu kan seizin aku juga karena Teh Novi juga udah ngomong aku, karena itu at least aku jadi tahu ada keluarga walaupun jauh di sana setelah sekian lama tidak ada kabar gitu kan. Ya mungkin untuk saat ini aku sampaikan ya tetap sehat-sehat di sana walaupun kita udah lost contact lama, tetap jadi keluarga walaupun memang tidak pernah ada komunikasi. Jadi ini banyak hikmahnya justru ya, Iya. menyambungkan tali silaturahim. Jadi mudah-mudahan yang sudah baik ini tidak diperkeruh dengan berbagai macam Benar. kabar miring gitu Itu ya. yang kuinginkan. Oke, sip. Novi mau ada sampaikan? Aku sih ngucapin terima kasih banyak untuk Tiko yang udah mempercayakan sama aku sebagai orang yang menolong Bu Eni. Sedikit banyak sumbangsi bantuan yang sudah aku berikan berupa jasa, dan insya Allah kedepannya Bu Eni sehat. Amin, itu harapan terbesar. Amin. Oke, terima kasih ya. Rakyat, hari ini sudah banyak informasi ya. Tiko, makasih ya. Makasih, terima kasih banyak. Jangan lupa nonton terus FVP Senin sampai hari Jumat jam 8.30 pagi sampai setengah 10 pagi di Trans 7. Oke, bye.